Sahabat Bunda yang sedang mendengarkan kisah ini, sebelum aku mulai, aku ingin menyapa kalian satu persatu. Tulis di kolom komentar, Bunda berasal dari kota mana, dari desa mana, dari sudut mana di Indonesia atau di luar negeri. Aku ingin tahu, sejauh apa kisah ini akan berjalan dan siapa saja yang hatinya mungkin sedang bergetar saat mendengarnya. Jangan hanya jadi pendengar diam, karena mungkin hari ini, kisahku adalah kisahmu juga. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sampai pada titik ini. Titik di mana aku harus bercerita bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk bertahan. Titik di mana kata mengabdi tidak lagi terdengar indah, karena di baliknya ada luka yang terlalu lama kupeluk sendirian. Aku adalah perempuan biasa, bukan siapa-siapa. Aku tidak sempurna. Tapi satu hal yang selalu kupegang sejak awal menikah adalah janji dalam hati untuk mengabdi sepenuh hati. Aku percaya bahwa rumah tangga bukan tentang siapa yang paling menang, tapi siapa yang paling mau berjuang. Aku percaya bahwa cinta bukan hanya soal kata manis, tapi tentang kesediaan menahan lelah, menelan kecewa, dan tetap bertahan ketika dunia terasa tidak adil. Karena itu aku memberi semuanya. Waktuku, tenagaku, pikiranku, bahkan mimpiku sendiri. Hari-hariku dimulai lebih pagi dari matahari. Aku bangun ketika dunia masih gelap, menyiapkan segalanya agar rumah ini berjalan seperti seharusnya. Aku menunda kelelahan, menunda sakit hati, menunda keluhan. Aku berpikir, nanti juga akan dihargai. Nanti juga akan dilihat. Nanti juga akan dibalas dengan cinta yang sama. Aku menutup mata ketika kata-kata menyakitkan dilontarkan dengan nada biasa. Aku menguatkan hati ketika jerih payahku dianggap kewajiban. Aku menundukkan kepala ketika suaraku dianggap tidak penting. Karena dalam pikiranku saat itu, perempuan yang baik adalah perempuan yang sabar. Perempuan yang kuat adalah perempuan yang diam. Aku tidak sadar bahwa pelan-pelan aku sedang kehilangan diriku sendiri. Aku tidak sadar bahwa pengabdian tanpa batas bisa berubah menjadi penjara. Aku tidak sadar bahwa ketika aku terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, aku mengabaikan perasaanku sendiri. Sahabat Bunda, pernahkah kalian berada di posisi itu? Sudah memberi segalanya, tapi tetap merasa kurang. Sudah berjuang mati-matian, tapi tetap dianggap tidak cukup. Jika pernah, tahan dulu air matanya. Karena kisah ini belum selesai. Aku mengira rumah tanggaku baik-baik saja. Tidak sempurna, tapi masih bisa diperjuangkan. Aku mengira semua lelah ini akan berbuah manis. Sampai suatu hari, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan pertengkaran besar, bukan teriakan, tapi jarak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Perhatian yang dulu hangat berubah dingin. Tatapan yang dulu penuh kini kosong. Pertanyaan-pertanyaanku dijawab singkat, seolah aku hanya pengganggu. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia lelah. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin ini hanya fase. Aku memilih kembali mengabdi. Lebih sabar, lebih diam, lebih mengalah. Aku pikir, kalau aku lebih baik lagi, semuanya akan kembali seperti dulu. Aku tidak tahu bahwa di balik diamnya, ada rahasia yang sedang tumbuh. Di balik sibuknya, ada kebohongan yang sedang dirawat. Hari itu datang tanpa aba-aba. Tidak ada firasat, tidak ada tanda yang jelas. Kebenaran itu muncul begitu saja dan menghantamku tanpa ampun. Saat aku tahu, rasanya seperti dunia berhenti berputar. Dadaku sesak, tanganku gemetar, kakiku tidak sanggup berdiri. Pengkhianatan itu nyata. Bukan cerita orang lain, bukan dugaan, tapi fakta yang tidak bisa disangkal. Orang yang kuabdikan hidupku padanya, orang yang kupercaya dengan sepenuh hati, ternyata memilih menghancurkan semuanya dengan caranya sendiri. Yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatannya, tapi kenyataan bahwa selama ini, aku berjuang sendirian. Aku mempertahankan sesuatu yang sudah lama ditinggalkan. Aku setia pada seseorang yang tidak lagi setia pada nilai yang sama. Di titik itu, harga diriku runtuh. Aku bertanya pada diriku sendiri, di mana salahku? Apakah aku kurang cantik?
kurang pintar, kurang melayani, kurang bersyukur. Aku menyalahkan diriku sendiri atas dosa yang bukan aku lakukan. Aku menangis bukan karena kehilangan dia, tapi karena aku kehilangan diriku. Aku kehilangan perempuan yang dulu percaya bahwa cinta itu aman. Aku kehilangan keyakinan bahwa kesetiaan akan selalu dibalas dengan kesetiaan. Hari-hari setelahnya adalah hari-hari terpanjang dalam hidupku. Aku bangun dengan dada berat. Aku tidur dengan mata basah. Aku tersenyum di depan orang lain, tapi hancur ketika sendiri. Aku tetap menjalani peran, tapi tanpa jiwa. Sahabat Bunda, disinilah aku ingin kalian benar-benar mendengarkan. Karena banyak perempuan di luar sana yang memilih diam di titik ini. Banyak yang memilih bertahan bukan karena bahagia, tapi karena takut. Takut dicap gagal, takut sendirian, takut memulai ulang. Aku pun begitu. Aku ragu, aku takut, aku bingung. Tapi di tengah reruntuhan itu, ada satu suara kecil dalam hatiku yang akhirnya berani bicara. Suara yang selama ini kutekan demi mengabdi. Suara yang berkata bahwa aku juga berhak dihargai. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus mengorbankan harga diriku atas nama kesetiaan? Sampai kapan aku harus diam demi menjaga sesuatu yang sudah tidak menjagaku? Sampai kapan aku harus mengabdi, sementara aku dihancurkan pelan-pelan? Pertanyaan-pertanyaan itu mengantarkanku pada kesadaran yang menyakitkan, tapi jujur. Bahwa cinta yang benar tidak meminta kita untuk hilang. Bahwa pengabdian yang sehat tidak merendahkan. Bahwa kesetiaan tidak seharusnya melukai. Disinilah kisah ini mulai berubah arah. Bukan karena lukaku sembuh, tapi karena aku mulai membuka mata. Aku mulai melihat diriku bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang selama ini terlalu kuat untuk mengeluh. Bagian kedua dari kisah ini akan membawa kita lebih dalam ke ruang tergelap dari pengkhianatan itu. Tentang bagaimana rasa percaya runtuh. Tentang bagaimana dunia terasa asing. Tentang bagaimana seseorang yang kita bela mati-matian justru menjadi orang yang paling melukai. Dan di bagian ketiga nanti, aku akan bercerita tentang bagaimana aku berdiri di atas puing-puing hidupku sendiri. Bukan sebagai perempuan tanpa luka, tapi sebagai perempuan yang akhirnya memilih dirinya kembali. Sahabat Bunda, jika sampai di titik ini hatimu terasa sesak, jangan pergi. Tetap di sini, karena kisah ini tidak hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang kebangkitan, tentang harga diri, tentang perempuan yang akhirnya sadar bahwa mengabdi sepenuh hati tidak berarti harus hancur tanpa sisa. Dan sebelum kisah ini berlanjut, sekali lagi aku ingin tahu, sahabat Bunda berasal dari mana? Tulis di komentar, karena di balik setiap nama tempat itu, mungkin ada hati yang pernah terluka, dan hari ini sedang belajar untuk sembuh bersama. Hari-hari setelah kebenaran itu terbuka adalah hari-hari yang tidak pernah ingin kuingat, tapi terpaksa harus kujalani. Waktu seolah kehilangan maknanya. Pagi dan malam terasa sama, sama-sama berat, sama-sama sunyi. Aku berjalan di dalam rumah yang sama, menghirup udara yang sama, tapi rasanya seperti hidup di tempat asing. Rumah yang dulu kuanggap tempat paling aman, berubah menjadi ruang penuh gema luka. Aku masih mengingat dengan jelas bagaimana tubuhku bereaksi saat semuanya terungkap. Jantungku berdegup tidak beraturan, napasku pendek, kepalaku terasa ringan seperti akan pingsan. Aku duduk lama tanpa suara, menatap kosong ke satu titik, mencoba memahami kenyataan yang baru saja menghancurkan hidupku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Aku ingin marah, tapi tenagaku habis. Yang tersisa hanya satu pertanyaan yang berputar-putar di kepalaku. Sejak kapan? Sejak kapan semua ini terjadi tanpa aku sadari? Sejak kapan senyum yang kulihat setiap hari itu menjadi topeng? Sejak kapan tanganku yang setia menggenggam, tidak lagi digenggam dengan hati yang sama? Pengkhianatan itu tidak datang sendirian. Ia membawa serta rasa malu, rasa bodoh, dan rasa bersalah yang tidak seharusnya kupikul. Aku merasa dipermainkan oleh kepercayaanku sendiri. Aku merasa menjadi perempuan paling naif di dunia.
Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya lebih awal? Bagaimana mungkin aku begitu percaya? Aku mengingat kembali setiap momen yang dulu kuanggap biasa. Setiap perubahan kecil yang kuabaikan. Setiap jawaban singkat yang kuterima tanpa curiga. Setiap jarak yang kuterjemahkan sebagai kelelahan. Semua potongan itu kini tersusun rapi, membentuk gambaran yang terlalu jelas untuk diingkari. Yang lebih menyakitkan adalah caranya memandangku saat semuanya terbongkar. Tidak ada penyesalan yang dalam. Tidak ada rasa bersalah yang jujur. Yang ada justru pembelaan, alasan, dan upaya membuatku merasa berlebihan. Seolah lukaku hanyalah reaksi yang terlalu dramatis. Seolah pengkhianatan itu hanyalah kesalahpahaman. Aku dibuat meragukan perasaanku sendiri. Aku dibuat bertanya-tanya apakah aku pantas merasa sesakit ini. Aku dibuat merasa bahwa air mataku adalah tanda kelemahan, bukan akibat dari luka yang nyata. Disitulah aku benar-benar hancur. Karena bukan hanya hatiku yang dilukai, tapi juga kewarasanku. Hari-hari berikutnya aku menjalani hidup seperti mesin. Bangun, bergerak, berbicara seperlunya, lalu kembali diam. Aku menjalankan peranku dengan tubuh, tapi jiwaku tertinggal di titik saat kebenaran itu menghantamku. Aku tersenyum demi terlihat baik-baik saja, padahal di dalam aku remuk menjadi serpihan kecil yang tidak tahu bagaimana cara menyatu kembali. Aku mulai takut pada malam. Karena malam tidak bisa dibohongi. Saat sunyi datang, semua pertanyaan yang kutahan di siang hari menyerbu tanpa ampun. Apa kurangku? Apa salahku? Apa aku memang tidak layak dicintai sepenuh hati? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku terjaga sampai dini hari, menangis dalam diam agar tidak ada yang tahu betapa hancurnya aku. Sahabat Bunda, di titik ini aku sadar bahwa pengkhianatan tidak hanya merusak hubungan, tapi juga merusak cara kita memandang diri sendiri. Aku yang dulu percaya diri, kini merasa kecil. Aku yang dulu yakin dengan nilai diriku, kini mempertanyakannya setiap hari. Aku mulai membandingkan diriku dengan perempuan lain. Aku mulai merasa kalah di medan yang seharusnya tidak pernah menjadi perlombaan. Aku mencoba mencari jawaban dari luar diriku. Aku membaca, mendengar, mengamati. Tapi semakin aku mencari, semakin aku sadar bahwa tidak ada penjelasan yang benar-benar bisa membuat luka ini masuk akal. Karena pengkhianatan tidak pernah masuk akal bagi orang yang setia. Aku juga melihat bagaimana dunia di sekitarku bereaksi. Ada yang menyuruhku bersabar, ada yang memintaku mengalah, ada yang berkata ini sudah takdir. Semua kalimat itu terdengar bijak, tapi tidak ada satupun yang benar-benar memahami perih yang kurasakan. Karena mereka tidak hidup di dalam dadaku. Mereka tidak tidur dengan rasa sesak yang sama. Aku mulai merasa sendirian, sangat sendirian, bahkan ketika dikelilingi orang. Karena luka ini terlalu personal untuk dijelaskan sepenuhnya. Aku tidak ingin dianggap lemah. Aku tidak ingin dicap gagal. Aku tidak ingin menjadi bahan kasihan. Maka aku memilih diam, lagi dan lagi. Namun diam ternyata bukan obat. Diam justru membuat lukaku membusuk. Setiap hari aku semakin lelah menahan. Semakin sulit bernapas. Sampai suatu hari aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku bukan hanya dikhianati, aku juga sedang mengkhianati diriku sendiri dengan terus memaksa bertahan di tempat yang menghancurkanku. Kesadaran itu tidak datang dengan damai. Ia datang dengan rasa takut. Takut kehilangan semuanya. Takut masa depan. Takut sendirian. Takut memulai ulang. Aku terjebak antara ingin menyelamatkan diriku dan takut melangkah. Pergulatan itu menguras seluruh energiku. Aku melihat ke cermin dan hampir tidak mengenali perempuan yang menatap balik. Matanya sayu, senyumnya dipaksakan, bahunya menanggung beban yang terlalu berat. Di sanalah aku akhirnya menangis tanpa menahan diri. Bukan tangis yang anggun, tapi tangis yang jujur. Tangis seorang perempuan yang sudah terlalu lama kuat. Di tengah kehancuran itu, aku mulai bertanya bukan lagi tentang dia, tapi tentang diriku. Siapa aku tanpa semua pengorbanan ini? Apa yang kuinginkan selain bertahan?
Apa yang layak kudapatkan sebagai manusia, bukan hanya sebagai istri yang mengabdi. Pertanyaan-pertanyaan itu membuka pintu ke ruang yang selama ini kututup rapat. Ruang tempat aku menyimpan mimpi yang kutunda. Ruang tempat aku menyimpan keinginan yang kutekan. Ruang tempat aku menyimpan keberanian yang lama terkubur. Bagian kedua dari kisahku adalah bagian paling gelap. Bagian di mana aku berhadapan langsung dengan rasa sakit tanpa pelindung. Bagian di mana aku menyadari bahwa tidak semua yang kita perjuangkan pantas dipertahankan. Bagian di mana aku mulai memahami bahwa harga diri bukan sesuatu yang bisa ditawar, bahkan demi cinta. Aku belum bangkit sepenuhnya. Aku masih terluka. Aku masih takut. Tapi di titik ini, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan keadaan di luar, tapi cara pandangku ke dalam. Aku mulai melihat bahwa aku berhak atas kehidupan yang tidak menyakitiku setiap hari. Dan dari sinilah langkah menuju bagian ketiga akan dimulai. Langkah yang goyah, tapi nyata. Langkah seorang perempuan yang pernah hancur, namun perlahan belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Bukan untuk membalas, bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun, tapi untuk menyelamatkan satu hal yang hampir hilang. Dirinya sendiri. Aku sampai pada titik di mana rasa sakit tidak lagi berteriak, tapi menetap. Ia tidak mengamuk seperti di awal, tidak menghantam seperti badai, tapi duduk diam di dadaku, berat dan dingin. Setiap bangun tidur, aku merasakannya. Setiap menutup mata, ia masih ada. Disitulah aku tahu, ini bukan lagi tentang luka sesaat. Ini tentang hidup yang harus disusun ulang dari puing-puing yang tersisa. Aku tidak bangkit dengan tiba-tiba. Tidak ada momen dramatis di mana aku mendadak kuat dan baik-baik saja. Yang ada hanyalah hari-hari kecil yang kujalani dengan langkah ragu. Ada hari di mana aku merasa sedikit lebih ringan, lalu keesokan harinya terjatuh lagi. Ada pagi di mana aku merasa ingin hidup, lalu malamnya ingin menghilang. Proses ini tidak rapi, tidak indah, tapi nyata. Aku mulai dengan satu hal sederhana yang selama ini tidak pernah kulakukan. Mendengarkan diriku sendiri, bukan suara orang lain, bukan tuntutan sekitar, tapi suara kecil di dalam hati yang selama ini terabaikan. Suara yang berkata bahwa aku lelah, bahwa aku terluka, bahwa aku butuh dipeluk, bukan disuruh kuat terus. Aku mengizinkan diriku menangis tanpa rasa bersalah. Aku mengizinkan diriku merasa marah tanpa harus minta maaf. Aku mengizinkan diriku kecewa tanpa merasa gagal. Untuk pertama kalinya, aku tidak menilai emosiku sebagai kelemahan. Aku menerimanya sebagai bukti bahwa aku manusia. Pelan-pelan, aku mulai melihat kenyataan dengan lebih jujur. Bahwa tidak semua yang kita cintai akan mencintai kita dengan cara yang sama. Bahwa kesetiaan sepihak bukanlah kemuliaan, melainkan pengabaian diri. Bahwa mempertahankan sesuatu yang sudah mengkhianati nilai kita sendiri adalah bentuk kekerasan yang kita lakukan pada diri sendiri. Aku berhenti mencari jawaban dari orang yang melukaiku. Aku berhenti berharap penjelasan yang masuk akal. Karena aku akhirnya paham, tidak ada penjelasan yang bisa menyembuhkan luka yang lahir dari pengkhianatan. Kesembuhan hanya datang ketika aku berhenti menunggu dan mulai melangkah. Melangkah tidak selalu berarti pergi secara fisik. Melangkah juga berarti menggeser posisi batin. Aku berhenti menempatkan diriku sebagai pihak yang harus selalu mengerti. Aku berhenti menjadikan diriku alasan orang lain berbuat salah. Aku mulai menetapkan batas, sesuatu yang dulu kupikir egois, ternyata justru menyelamatkan. Aku belajar mengatakan tidak pada perlakuan yang merendahkan, tidak pada sikap yang melukai, tidak pada narasi yang menyalahkanku atas luka yang bukan aku ciptakan. Setiap kata tidak yang kuucapkan terasa menakutkan di awal, tapi juga terasa seperti menarik napas setelah lama tenggelam. Aku juga belajar menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari perubahan. Aku kehilangan bayangan masa depan yang dulu kubayangkan. Aku kehilangan versi diriku yang polos dan penuh percaya. Aku kehilangan rasa aman yang ternyata semu. Tapi bersama kehilangan itu, aku menemukan sesuatu yang baru. Kejelasan.
Kejelasan bahwa aku tidak salah karena setia. Kejelasan bahwa pengkhianatan orang lain tidak mendefinisikan nilainya diriku. Kejelasan bahwa aku berhak hidup tanpa rasa takut disakiti setiap hari. Kejelasan bahwa cinta yang sehat tidak membuat kita mempertanyakan harga diri sendiri. Ada hari-hari di mana kenangan datang tanpa diundang. Wajahnya, kata-katanya, janji-janji yang dulu ku pegang erat. Dulu kenangan itu menghancurkanku. Kini, kenangan itu hanya singgah, lalu pergi. Tidak lagi menguasai, tidak lagi mengikat. Aku tidak melupakannya, tapi aku tidak tinggal di sana. Aku mulai membangun hidupku dengan cara yang berbeda. Lebih pelan, lebih sadar, lebih jujur. Aku tidak lagi mengejar pengakuan. Aku tidak lagi berlomba menjadi sempurna. Aku hanya berusaha menjadi utuh. Utuh dengan luka, utuh dengan kekurangan, utuh dengan keberanian yang tumbuh dari rasa sakit. Sahabat Bunda, di bagian ini aku ingin bicara pada kalian yang mungkin sedang berada di persimpangan yang sama. Kalian yang merasa lelah tapi takut melepaskan. Kalian yang terluka tapi merasa bersalah jika memilih diri sendiri. Kalian yang bertahan bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan segalanya. Aku ingin kalian tahu satu hal. Memilih diri sendiri bukan berarti menghancurkan orang lain. Memilih diri sendiri bukan berarti egois. Memilih diri sendiri adalah bentuk tanggung jawab paling dasar terhadap hidup yang Tuhan titipkan pada kita. Aku tidak mengatakan jalan ini mudah. Tidak, ada malam-malam sunyi yang masih harus kulalui sendiri. Ada ketakutan yang kadang muncul tanpa peringatan. Ada keraguan yang datang ketika dunia terasa terlalu besar. Tapi kini aku tidak lagi sendirian di dalam diriku sendiri. Aku berdiri di sisiku. Aku mulai kembali mengenal perempuan yang dulu hilang. Perempuan yang punya mimpi. Perempuan yang punya suara. Perempuan yang berhak bahagia tanpa harus mengorbankan harga diri. Aku merawat diriku dengan cara-cara kecil yang dulu terasa tidak penting. Aku menjaga pikiranku. Aku memilih lingkaran yang aman. Aku menghormati batasan yang kubuat sendiri. Yang paling penting, aku berhenti meminta validasi dari orang yang tidak mampu menghargai. Aku berhenti berharap pada perubahan yang tidak pernah benar-benar diupayakan. Aku menerima kenyataan apa adanya, bukan seperti yang kuharapkan. Di titik ini, aku tidak membenci. Aku juga tidak memaafkan secara gegabah. Aku memilih berdamai. Berdamai bukan berarti melupakan. Berdamai berarti berhenti membiarkan masa lalu mengendalikan masa kini. Berdamai berarti melepaskan beban yang tidak perlu kubawa lagi. Kini aku tahu, hidup tidak selalu memberi kita cerita indah, tapi selalu memberi kita pilihan. Pilihan untuk tenggelam atau belajar berenang. Pilihan untuk hancur selamanya atau bangkit meski terlatih. Pilihan untuk terus mengabdi pada luka, atau mulai mengabdi pada diri sendiri. Aku memilih yang kedua, bukan karena aku paling kuat, tapi karena aku sudah terlalu lama mengorbankan diriku sendiri. Aku memilih hidup yang jujur, hidup yang mungkin sederhana, tapi tidak menyakitkan. Hidup yang mungkin sunyi di beberapa bagian, tapi damai. Jika hari ini kalian masih berada di tengah badai, aku tidak akan berkata semuanya akan baik-baik saja dengan cepat. Tapi aku akan berkata ini, kalian tidak gila karena merasa sakit. Kalian tidak lemah karena ingin dihargai. Kalian tidak salah karena berharap dicintai dengan benar. Kisahku mungkin berbeda detailnya dengan kisahmu. Tapi rasa sakit punya bahasa yang sama. Dan kebangkitan pun begitu. Ia dimulai dari satu keputusan kecil. Keputusan untuk berhenti mengkhianati diri sendiri. Hari ini aku berdiri bukan sebagai perempuan tanpa luka. Aku berdiri sebagai perempuan yang tahu nilainya. Perempuan yang pernah hancur, tapi tidak mati. Perempuan yang pernah mengabdi sepenuh hati, lalu belajar bahwa pengabdian tertinggi adalah pada diri sendiri. Dan jika dari manapun kalian mendengarkan kisah ini, dari kota kecil, dari desa sunyi, dari rumah yang ramai atau kamar yang sepi, aku ingin kalian mengingat satu hal. Kalian layak dicintai tanpa harus kehilangan diri. Kalian layak dihargai tanpa harus hancur dulu.
Kalian layak bahagia, bukan nanti, tapi sejak kalian berani memilih diri sendiri hari ini.